terhadap pecandu itu sebenarnya kan korban. Ya. Itu harus direhab. Rehab dulu. Harus direhab, ya harus direhab. Namun demikian ini kadang masyarakat itu kan kalau direhab itu kan tabu karena bukan tabu sama dibuka aibnya kan kadang itu. Dia misalnya pas lagi kumat ya, pas lagi sako itu harus beli, dia padahal tidak melapor, itu nanti kena pasal. Ketika membeli ya, membeli itu berarti kena pasal. Itu makanya kami menghimbau kepada terutama yang pengguna untuk direhab ya, direhab gratis itu ya. Hebatnya program apapun, baik itu bidik misi, beasiswa, stunting, apapun itu, kalau nanti sudah kena narkoba, udah keple, ya, generasi tidak akan ini, ya. Karena kalau udah kena, itu ada kembali ke semula tidak bisa. Itulah hebatnya narkoba. Jadi daya rusaknya itu sangat tinggi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Cipta Media. Ketemu lagi bersama saya Arif Satibi, bersama kita acara ngopi dulu. Kita sekarang ini dengan narasumber yang luar biasa, seorang kepala BNN Provinsi Banten, Pak Rohmat Nur Syahid. Jadi kita lihat nanti perkembangan dunia BNN ini luar biasa di bawah pimpinan Pak Rohmat. Silahkan salam dulu Pak Rohmat ke teman-teman ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Cipta Media. Perkenalkan, nama saya Rohmat Nur Syahid, Brigadir Jenderal Polisi. Saya alumni Akpol 1989. Saya menjabat Kepala BNN Provinsi Banten ini hampir 2 tahun. Jadi mulai 8 Juni 2023 sampai dengan sekarang. Kalau untuk riwayat singkatnya, saya Akpol 89, kemudian saya dulu ditempatkan pertama di Polsek Kronjo. Ya. Makanya saya untuk wilayah Banten ini adalah yang ketiga kalinya. Kemudian setelah dari Polsek Kronjo, kemudian ke Polres, dari Pamapta, Kanit Narkotik, kemudian Wakapolsek Jatiwung, Kapolsek Jatiwung. Setelah itu saya PTIK. Setelah PTIK penempatan di Polda DIY. Polda DIY 1 tahun, kemudian saya sekolah S2 di UI, kajian ilmu kepolisian. Kemudian penempatan saya dapat di Polda Metro. Polda Metro mulai dari Kanit Vismondet, kemudian Kapolsek Pancoran, selanjutnya Wakapolres Tiga Raksa, Wakapolres Tangerang Kabupaten, kemudian Kakorses SPN Lido, saya sekolah Sespim. Setelah Sespim, saya masuk ke Lemdik, yaitu sebagai Danyontar Akpol, kemudian Kapolres di Riau, Kapolres Rokan Hilir, Kapolres Siak. Kemudian saya masuk Lemdik lagi di PTIK. Setelah PTIK, kemudian saya dinas di Polhukam sebagai Kabid Kejahatan Konvensional di Deputi 5 Kamtipmas, itu selama 4 tahun setengah. Kemudian Kapek Sumda Bareskrim, kemudian sekolah Sesprimti. Setelah itu saya jadi Dir Bintarat Akpol, Kepala BNN Provinsi Maluku, dan terakhir Kepala BNN Provinsi Banten. Itu secara singkat riwayat hidup pekerjaan saya dan jabatan. Demikian, Kang Arif. Ya, luar biasa ini Pak Rohmat, bahwa beliau ini sudah malang melintang di dunia kerja, terutama di bidang di kepolisian. Jadi insya Allah BNN Banten ini aman semua lah, tanpa narkoba ya Pak. Amin. Ya. Oke, selanjutnya di Banten ini betah ya Pak? Udah 2 tahun. Amin. Betah. Betah banget ya. Siap. Ya. Terus gimana Pak, di BNN ini kira-kira apa saja yang sudah dilakukan BNN ini, pencapaian-pencapaiannya dalam memberantas narkoba ini? Ya. Jadi untuk
kegiatan di BNN ini terutama di BNN provinsi itu ada bidang namanya bidang pencegahan. Ini kegiatannya yaitu untuk mencegah, ya, misalnya sosialisasi, kegiatan remaja teman sebaya, penguatan atau ketahanan keluarga, kemudian desa bersinar, dan juga soft skill. Kemudian bidang pemberdayaan masyarakat, yaitu memberdayakan masyarakat kaitannya dengan pemberdayaan alternatif dan pemberdayaan, yaitu peran serta dari masyarakat. Di situ ada kegiatan kota tanggap ancaman narkotika, demikian juga life skill. Life skill itu kegiatan keterampilan terutama kepada para bekas pecandu atau pemakai narkoba. Kemudian ada bidang berantas, yaitu untuk pemberantasan. Nah, penyelidikan, pengungkapan kasus itu bidang pemberantasan. Kemudian satu lagi yaitu bidang rehabilitasi. Jadi rehabilitasi itu manakala keluarga, masyarakat yang anggota keluarganya itu misalnya sebagai pecandu itu untuk direhabilitasi, itu nanti tidak kena pasal, ya. Untuk direhabilitasi, di situ ada rehabilitasi dan pasca rehabilitasi. Dan ada satu bagian yaitu bagian umum itu untuk mendukung dari bidang-bidang baik dalam SDM maupun sarana prasarana. Demikian, Kang. Ya. Ini karena narkoba ini musuh kita bersama ya, Pak. Ya, siap. Jadi kira-kira sangat luar biasa sekali nih bahaya narkoba bagi anak-anak muda ini. Iya. Kiat-kiatnya apa nih, Pak, untuk teman-teman generasi pemuda ini agar jauh dan tidak mengalami kecanduan narkoba? Oh ya, yang pertama tentunya yaitu dalam hal pergaulan. Ya, jangan salah gaul ya, dalam pergaulan. Karena berdasarkan penelitian itu ada dua yang menonjol, yaitu pergaulan dan pengaruh teman sebaya. Nah, kalau zaman kita dulu, Kang Arif mungkin kenakalannya adalah merokok ya. Kalau sekarang itu kadang pengaruh teman sebayanya, yaitu nggak pakai narkoba ini, kuno, nggak gaul, nggak modern, nggak kekinian. Itu tiap hari disampaikan akhirnya kadang bisa terjerumus mencoba-coba. Itu ya. Yang pertama pergaulan, pergaulan dan pengaruh teman sebaya. Makanya terutama generasi muda untuk pilih-pilih teman dalam bergaul, ya, supaya tidak salah langkah, salah arah, ya gitu. Karena kita ini memang sebagai orang tua ya, Pak, kita harus benar-benar wanti-wanti atau menjaga anak kita ini, karena pergaulan luar biasa nih, sangat rentan sekali. Maka dari itu kira-kira BNN ini sudah melakukan langkah-langkahnya apa aja tuh, Pak, untuk sosialisasi? Ya, terutama sosialisasi sasarannya generasi muda, anak sekolah, mulai dari SD, SMP, SMA, termasuk para mahasiswa, ya, untuk sosialisasinya. Tadi ketahanan keluarga, termasuk terhadap yaitu keluarga-keluarga, baik orang tuanya maupun anaknya. Demikian juga masyarakat, termasuk ASN, termasuk TNI Polri, termasuk lapas, ya, warga binaan. Itu secara berkala kita melaksanakan tes urin, termasuk sosialisasi. Ya, begitu. Ya, kemudian Pak, kira-kira selama ini kita kan sudah menjaga minimal keluarga kita lah, anak-anak kita agar tidak sampai salah gaul. Nah, kemudian BNN juga mensupport yang anak-anak yang kecanduan segala macam itu kan sudah direhab ya, Pak. Ada pos-posnya masing-masing kan gitu. Kira-kira gimana, Pak? Apa setuju yang kena kecanduan narkoba ini dipenjarakan atau memang direhab dulu atau seperti apa? Iya. Jadi terhadap pecandu itu sebenarnya kan korban. Itu harus direhab. Harus direhab. Namun demikian ini kadang masyarakat itu kan kalau direhab itu kan tabu karena bukan tabu sama dibuka aibnya kan kadang itu. Nah, tapi kalau nanti dia misalnya pas lagi kumat, ya, pas lagi sako itu harus beli, dia padahal tidak melapor, itu nanti kena
pasal. Ketika membeli, membeli itu berarti kena pasal. Itu makanya kami menghimbau kepada terutama yang pengguna untuk direhab, ya, direhab gratis itu, ya, direhab kepada nanti lapor kepada ini BNN nanti untuk direhab rawat jalan kalau itu masih ringan. Kalau sudah sedang dan berat nanti akan dirawat inap. Ya, prosedurnya gitu. Terus BNN di Banten ini Pak sudah prestasinya apa aja nih Pak? Kayaknya banyak juga piala-piala ini penghargaan luar biasa nih Pak. Kalau prestasi, jadi kami untuk tahun 2024 kemarin itu bersama BNN Pusat yaitu mengungkap laboratorium clandestine atau tempat pembuatan PCC yaitu di Tak-Takan. Itu bahan bakunya itu hampir 2 ton itu. Yang sudah jadi itu kurang lebih 977, jadi hampir 1 juta pilnya. Luar biasa. Ya itu. Kemudian untuk bulan Oktobernya kita mengungkap 114,23 kilo ganja. Kemudian bulan April itu 2 minggu sebelum Lebaran itu kami bisa mengungkap 21,35 kilo, ya, kilo sabu. Itu kalau diuangkan udah hampir 21 miliar lebih itu. Nah, itu belum beberapa pengungkapan yang lain, ya, pengungkapan yang lain ini kami bekerja sama dengan Bea Cukai, kemudian juga Polda, Korem dan instansi yang lain. Begitu Pak. Memang urusan narkoba ini tidak bisa satu pihak BNN saja ya, nggak boleh. Semua harus terlibat, ya. Semua harus terlibat, ya, terlibat. Nah, kemudian ini Pak, yang terakhir ini kira-kira Bapak sebagai Kepala BNN Provinsi Banten ini harapan atau misalnya apa pesan moralnya untuk kaula muda nih Pak. Oh ya, siap. Gimana nih Pak kira-kira? Khusus untuk kaula muda, itu tentunya yang pertama jangan coba-coba, ya, jangan coba-coba namanya narkoba. Sekali mencoba, apabila nanti sudah tua ketagihan, wah ini akan bahaya dan sengsara selamanya. Kedua, seperti saya sampaikan tadi, pilih-pilih teman dalam pergaulan, terutama pengaruh dari teman sebaya. Kalau itu dikatakan kuno, nggak gaul, nggak kekinian, udah biarin aja. Pilih dengan kegiatan yang positif, ya, yang keagamaan, seni, budaya, olahraga, silakan untuk berprestasi, karena 2045 itu kepemimpinan ada di pemuda yang sekarang. 2045 itu di mana Indonesia berumur 100 tahun, Indonesia emas. Jadi mewujudkan Indonesia emas, jangan sampai Indonesia cemas. Nah, hebatnya program apapun, baik itu bidik misi, beasiswa, stunting, apapun itu, kalau nanti sudah kena narkoba, udah keple, ya, generasi tidak akan ini, ya. Karena kalau udah kena, itu ada kembali ke semula tidak bisa. Itulah hebatnya narkoba. Jadi daya rusaknya itu sangat tinggi. Ketika nanti itu kena, udah kembali. Dan perlu diketahui bahwa narkoba ini bandarnya, backingannya sana itu kan bandar dari luar negeri. Pemodalnya cukup kuat. Ya, modalnya cukup. Makanya kadang kenapa kok nggak habis-habis, sudah diungkap. Nah, ini muncul lagi. Bahkan beberapa hari yang lalu BNN bersama dengan Bea Cukai itu bisa mengungkap 2 ton sabu di Kepri. Nah, itu udah diungkap kok ada lagi karena pemodalnya. Dan biasanya narkoba itu kebanyakan dari luar negeri. Khusus ganja memang kebanyakan dari Aceh, tapi kalau untuk yang sabu, ekstasi, kokain itu semua dari luar negeri. Kadang karena itu bisnisnya menggiurkan. Dari sana 500.000 masuk di Medan Aceh 1 juta, masuk sini 1,5 juta, begitu sampai Ambon sana, Maluku, kemudian Papua sana sudah 2,5 juta, 3 juta, ya. Itu 1 gram. Dikalikan kalau ini, itu makanya sekali lagi jangan pernah mencoba namanya narkoba, ya. Kemudian pilih-pilih teman dalam bergaul dan jangan terpengaruh oleh teman sebaya namanya narkoba, gitu. Oke. Luar biasa nih pesan-pesan moral dari Pak Kepala BNN. Mudah-mudahan di Provinsi Banten ini kita bebas narkoba dan Indonesia
Ya, bisa bersinar. bebas bersih dari Ya, narkoba. bersih dari narkoba. Menyambut Indonesia Emas. Mas, 2024. oke, siap. Terima kasih banyak. Terima kasih. waktunya. Ya, Terima kasih, Pak. makasih. Terima Kang kasih. Arif ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat Cipta Cipta Media. Media.